Sensus Ekonomi 2026 merupakan gerakan nasional untuk memetakan kondisi perekonomian dari pusat hingga daerah. Pemerintah daerah diminta membangun kembali fasilitas umum yang terbakar akibat insiden penyerangan di distrik Manggelung beberapa waktu lalu. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Basudara dong semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Fernando Kakurung, inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Sensus Ekonomi 2026 bukan sekedar pendataan usaha, melainkan gerakan nasional yang melibatkan seluruh tingkatan pemerintah untuk memetakan kondisi perekonomian hingga ke daerah. Berbagai kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat berawal dari data yang akurat. Karena itu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul diharapkan mendapat dukungan penuh masyarakat agar informasi yang dikumpulkan menjadi dasar perencanaan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan gerakan serentak yang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah daerah dengan BPS sebagai pelaksana pendataan langsung kepada masyarakat. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah besar untuk melihat peta ekonomi Indonesia secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Data yang diperoleh nantinya akan memberikan gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya dan menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Novita menjelaskan hasil sensus akan dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sensus ekonomi ini sebenarnya bukan hanya sebuah sensus saja. Ini merupakan sebuah gerakan yang serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah kabupaten kota, di bawahnya adalah BPS yang melaksanakan kegiatan pendataan ini langsung kepada masyarakat. Ini adalah sebuah langkah besar untuk melihat bagaimana peta ekonomi Indonesia, bagaimana peta ekonomi Provinsi Papua Selatan, bagaimana peta ekonomi Kabupaten Bovendigul. Artinya dari data ini akan muncul banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin harapan kami adalah bisa berpihak kepada masyarakat terkait bagaimana mengusahakan ekonomi yang bisa berkelanjutan buat teman-teman kita, buat masyarakat kita. Artinya kebijakan yang lahir dari data yang kita hasilkan ini akan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup ekonomi yang ada di Tanah Merah, hidup masyarakat kita tentunya. Kepala BPS menambahkan, manfaat dari sensus ekonomi memang tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Namun dalam jangka panjang, data yang diberikan akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat. Karena itu BPS Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk menghasilkan data yang berkualitas sehingga kebijakan yang lahir dari hasil sensus dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Sementara itu Bapak Mama, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan menerapkan metode pendataan yang berbeda antara usaha besar dan menengah dengan usaha mikro dan kecil. Perbedaan mekanisme pengisian data tersebut dilakukan untuk menyesuaikan karakteristik dan skala usaha sehingga informasi yang diperoleh lebih akurat dan komprehensif. Perbedaan skala dan karakteristik usaha menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Oleh karena itu, pengisian data usaha besar dan menengah akan dilakukan dengan mekanisme berbeda dibandingkan usaha mikro dan kecil. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul, Novita Damayanti menjelaskan, pendataan usaha mikro dan kecil akan dilakukan secara langsung melalui metode door-to-door oleh petugas lapangan. Metode ini dipilih karena sebagian besar usaha mikro dan kecil dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah sehingga membutuhkan pendampingan dalam proses pendataan. Sementara itu untuk usaha menengah dan usaha besar, BPS menyediakan fasilitas pendataan mandiri melalui sistem komputer assisted web interview atau CAWI. Melalui sistem ini, pelaku usaha akan menerima tautan pengisian data melalui surat elektronik atau email dan dapat mengisi kuesioner secara mandiri. Meski demikian, BPS tetap memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha melalui kegiatan ngisi bareng guna membantu proses pengisian data secara tepat dan lengkap. Hingga saat ini sebanyak 14 usaha besar dan menengah telah mengikuti pendampingan tersebut. Jadi usaha besar dan usaha menengahnya ini agak sedikit berbeda dengan usaha mikro kecil, karena mikro kecil itu biasanya digawangi atau dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi pengisiannya nanti pada saat kita pendataan door to door. Sedangkan untuk UM sama usaha menengah maupun usaha besar itu kita memberikan fasilitas yang namanya CAWI. Ya, mereka akan kita melakukan email blast. Jadi linknya itu nanti mereka pengisiannya mandiri. Nah, biasanya pengisian mandirinya ini karena mungkin belum tahu step by stepnya, jadi kita melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini yang namanya ngisi bareng. Beberapa waktu lalu sudah kita isi bareng di 14 UB dan UM. Harapan kami dari 28 itu semuanya bisa mengisi. Namun karena deadline-nya sampai tanggal 29 Juni 2026, saya masih positif sekali itu bisa kita selesaikan. Novita berharap seluruh 28 usaha besar dan menengah akan menjadi sasaran pendataan dapat menyelesaikan pengisian data sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 29 Juni 2026. Ia optimis target pendataan di Kabupaten Bovendigul dapat diselesaikan tepat waktu sehingga menghasilkan data ekonomi yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. BPS Kabupaten Bovendigul optimis seluruh usaha besar dan menengah dapat menyelesaikan pengisian data sensus ekonomi 2026 sebelum tenggat waktu 29 Juni mendatang. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak, Mama, dan Bapak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan
inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua isi laporan menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional, yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya, tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Ketua Tim Peduli Masyarakat Manggelung menyampaikan harapan warga agar pemerintah daerah segera membangun kembali fasilitas umum yang terbakar akibat insiden penyerangan, mulai dari sekolah, barak medis, hingga rumah warga yang terdampak. Warga distrik Manggelung menitipkan harapan kepada pemerintah kabupaten dan provinsi untuk segera merehabilitasi berbagai fasilitas yang rusak akibat insiden penyerangan, terutama gedung sekolah dan barak medis, guna mendukung kembali kegiatan belajar mengajar serta pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Ketua Tim Peduli Masyarakat Manggelung, Matius Maweki, mengatakan masyarakat sangat membutuhkan pembangunan kembali sekolah yang telah terbakar habis. Menurutnya, fasilitas pendidikan harus dibangun secara lengkap, mulai dari ruang belajar, ruang guru, toilet, laboratorium, hingga rumah guru, agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. Ia menjelaskan kondisi saat ini membuat para siswa terancam kehilangan kesempatan belajar, terutama menjelang tahun ajaran baru dan penerimaan murid baru karena tidak tersedianya ruang kelas yang layak. Melalui media ini saya juga ucapkan terima kasih. Terus ada satu titipan pesan juga yang dari masyarakat kepada kami, bahwa tolong, kami punya sekolah ini sudah terbakar habis, maka pemerintah dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi tolonglah berikan satu paket bangunan lengkap, mulai dari ruang belajar, ruang guru, ruang toilet, dan ruang
lab, semua dipaketkan satu serta rumah guru juga harus satu paket bisa, karena ini kembali daripada ini mereka sudah tidak bisa belajar, ini kembali penerimaan tahun baru ini, murid baru ini mereka sudah tidak bisa belajar karena tidak ada ruangan belajar. Selain sekolah, Matius juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan kembali barak medis yang turut terbakar dalam insiden tersebut. Menurutnya, tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah itu kini tidak memiliki tempat tinggal maupun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan yang memadai. Tidak hanya fasilitas umum, beberapa rumah warga yang terdampak kebakaran juga diharapkan dapat memperoleh bantuan pembangunan melalui program pemerintah daerah. Matius meminta agar kebutuhan tersebut dapat dianggarkan sehingga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dapat kembali menjalani kehidupan normal. Nah, terus tidak lupa juga barak medis yang sudah terbakar, ini juga kami minta pemerintah untuk bisa bantu kami satu paket bangunan khusus barak medis. Kasihan kita punya para medis ini, mereka mau tinggal juga tidak ada tempat begitu. Serta ada beberapa rumah yang terdampak yang dibakar begitu, itu juga bisa dibantu melalui dinas perumahan. Tolong anggarkan supaya dibantu mereka. Mungkin hal-hal lain nanti kami punya tim ada ke kampung. Nanti besok ada lusa mereka sudah balik, 3 hari kemudian mereka sudah balik, mereka bawa data real dari lapangan seperti itu. Ia menambahkan dalam beberapa hari ke depan, tim yang berada di kampung akan kembali membawa data real hasil pendataan lapangan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan dan pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Manggelung. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama, meski posko tim peduli masyarakat Manggelung telah ditutup, sebanyak 15 kepala keluarga yang masih mengurus kebutuhan sekolah anak-anaknya akan tetap diberangkatkan ke kampung halaman setelah urusannya selesai dengan seluruh biaya ditanggung oleh tim peduli masyarakat Manggelung. Meski posko tim peduli masyarakat Manggelung telah resmi ditutup, pendampingan terhadap warga terdampak insiden penyerangan di distrik Manggelung masih terus dilakukan. Sebanyak 15 kepala keluarga yang masih menyelesaikan urusan pendidikan anak-anak mereka akan tetap diberangkatkan kembali ke kampung halaman setelah seluruh keperluan tersebut selesai. Ketua Tim Peduli Masyarakat Manggelung, Matius Mawekim, mengatakan penutupan posko tidak menghentikan komitmen tim dalam membantu warga yang masih berada di luar kampung. Tim tetap menyiapkan dukungan transportasi dan kebutuhan perjalanan bagi keluarga yang saat ini masih menyelesaikan administrasi pendidikan anak-anak mereka. Sebagian besar keluarga tersebut masih mendaftarkan anak-anak mereka ke jenjang SD, SMP, dan SMA. Setelah seluruh proses pendaftaran selesai, mereka dapat segera kembali ke distrik Manggelung dengan dukungan penuh dari tim. Untuk mendukung kepulangan warga, tim telah menyiapkan 2 unit longboat yang akan digunakan sebagai sarana transportasi. Selain itu, kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM akan ditanggung oleh tim peduli masyarakat Manggelung. Warga nantinya dapat berkoordinasi dengan tim setelah seluruh urusan sekolah selesai. Untuk 15 kakak ini secara resmi mereka kami hari ini sudah tutup, tapi hanya tingkat koordinasi. 2 longboat kami siapkan untuk mereka nanti setelah mendaftar anak-anak mereka di SMP. Setelah itu nanti mereka komunikasikan dengan kami untuk mereka punya porsi BBM-nya mereka bisa ambil dan mereka bisa naik begitu. Rencananya belum bisa kita pastikan, kami sesuaikan dengan agenda sekolah, karena agenda sekolah ini juga untuk sampai detik ini saya belum tahu sampai kapan mereka punya penutupan pendaftaran, itu saya belum tahu. Jadi intinya setelah mereka mendaftar, mereka punya anak-anak yang masuk SMP, SD, SMP, dan SMA itu selesai, mereka bisa pulang. Jadi mungkin dalam waktu dekat, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan. Matius menjelaskan waktu keberangkatan belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan jadwal dan masa penutupan pendaftaran sekolah. Namun ia memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan sehingga warga bisa segera kembali ke kampung halaman. Ia juga mengungkapkan pada keberangkatan masyarakat 103 jiwa ini dari 9 longboat dan 3 speedboat, tim juga mengatur pengangkutan bantuan makanan dan kebutuhan pokok selama perjalanan. 1 longboat akan digunakan khusus untuk membawa barang bantuan makanan, sementara longboat lainnya
diperuntukkan bagi warga beserta barang-barang bawaan mereka. Pemisahan armada dilakukan mengingat kondisi Sungai Digul yang saat ini mengalami penyusutan debit air sehingga diperlukan pengaturan perjalanan yang aman dan efektif. Oke, Bama sendiri satu lompot. Sebenarnya kita mau satukan dengan masyarakat ini karena berat. Situasi Digul juga sudah surut, maka kita pisahkan masyarakat dengan mereka punya mungkin pakaian ganti dan lain-lain itu satu lompot. Sedangkan yang khusus untuk Bama untuk mereka punya bekal makan untuk dalam perjalanan sampai tiba di kampung itu satu lompot. Dengan langkah tersebut, Tim Peduli Masyarakat Manggelung berharap seluruh warga yang masih berada di lokasi penampungan dapat kembali ke kampung halaman dengan aman setelah seluruh urusan pendidikan anak-anak mereka terselesaikan. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digul bersama Puskesmas Subur melaksanakan kegiatan screening kesehatan jiwa dan tuberkulosis atau TB di 4 kampung wilayah kerja Puskesmas Subur. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit terus dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digul bersama Puskesmas Subur melalui kegiatan deteksi dini kesehatan jiwa dan tuberkulosis atau TB yang berlangsung selama 4 hari di distrik Subur. Kegiatan ini menyasar warga usia produktif untuk memastikan penanganan penyakit dapat dilakukan sejak dini. Kepala Puskesmas Subur, Stanley Ismail Benusu SKM menjelaskan, kegiatan dilaksanakan di Kampung Subur, Kampung Aiwat, Kampung Wagai, dan Kampung Kaisa. Seluruh masyarakat berusia 15 tahun ke atas di 4 kampung tersebut diundang untuk mengikuti pemeriksaan. Dan target screening kesehatan jiwa sebanyak 150 orang, sementara target pemeriksaan TB sebanyak 100 orang. Namun pihaknya optimis jumlah peserta dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Baik, selamat pagi. Hari ini kami dari Puskesmas Subur, kami melakukan kegiatan deteksi dini atau screening masalah kesehatan jiwa dan juga kegiatan deteksi dini tuberkulosis atau TB. Kegiatan kami selama 4 hari di wilayah kerja Puskesmas Subur, yaitu ada di 4 kampung, yaitu Kampung Subur, Kampung Aiwat, Wagai, dan Kaisa. Kegiatan kami ini sasarannya yaitu masyarakat berusia 15 tahun ke atas. Jadi semua masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas itu bisa datang dan mengikuti kegiatan screening ini. Sasaran kami sebenarnya untuk masalah kesehatan jiwa itu ada 150 orang dan juga TB ada 100 orang. Tapi bisa lebih dari target. Stanley juga mengungkapkan deteksi dini menjadi langkah penting dalam upaya menekan angka penyakit menular maupun gangguan kesehatan lainnya. Dengan menemukan kasus lebih awal, tenaga kesehatan dapat segera memberikan penanganan dan pengobatan, sehingga resiko komplikasi maupun penyebaran penyakit kepada masyarakat dapat diminimalisir. Selain itu, Stanley menegaskan kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan serta melakukan pemeriksaan secara rutin. Melalui screening tersebut, kondisi kesehatan masyarakat dapat dipantau lebih baik sehingga potensi masalah kesehatan dapat segera diatasi. Ia berharap seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dapat mengikuti pemeriksaan hingga selesai agar cakupan screening dapat tercapai secara maksimal. Dengan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan kasus kesehatan jiwa maupun tuberkulosis dapat terdeteksi sejak dini dan segera ditangani. Baik, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendeteksi dini masalah-masalah yaitu kesehatan jiwa maupun masalah tuberkulosis. Sehingga tujuannya semakin cepat kami temukan, semakin cepat kami obati. Sehingga penyakit-penyakit baik penyakit tidak menular maupun penyakit menular ini bisa teratasi dan tidak menyebar ke dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Baik, kegiatan ini sangat baik. Harapan kami dari Puskesmas Subur, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses, dan juga semua masyarakat yang berusia 15 tahun ke atas itu yang sasaran itu bisa diperiksa semua dan bisa di-screening semuanya, dan kami bisa mendeteksi sejak awal kasus-kasus yang mungkin terjadi dan bisa cepat diatasi. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Boven Digul bersama Puskesmas Subur terus memperkuat upaya promotif dan preventif guna mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, serta terbebas dari penyakit menular maupun tidak menular. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Suasana khusyuk menyelimuti Masjid Darul Hidayah Tanah Merah saat jemaah mengikuti doa istiqosah bersama memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah. Selain memperingati pergantian tahun Islam, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan umat. Ustadz Ahmad Siddiq menjelaskan istiqosah merupakan bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa yang dipanjatkan secara sungguh-sungguh. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa,
baik di bidang ekonomi, keamanan, maupun sosial. Ia berharap melalui doa bersama yang dipanjatkan, bangsa Indonesia, pemerintah, dan seluruh masyarakat senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, nilai-nilai keadilan dan kebersamaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dapat terus dijunjung tinggi. Dikuatkan, benar-benar kita menghamba sekali karena kita bisa sama-sama menyaksikan tentunya di negeri kita tercinta banyak sekali gonjang-ganjing dari mulai sisi ekonomi, keamanan, dan juga sosial. Semoga dengan adanya istighosah dan doa bersama ini kita mendoakan bersama bahwa negeri kita, pemerintah kita, rakyat kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing, tugas pemerintah ataupun tugas rakyat, itu berpedoman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ajaran Islam yang dimana tetap untuk menjunjung yang namanya keadilan sesuai dengan apa yang kita rumuskan founding father dalam Pancasila tersebut. Begitu. Ustadz Ahmad Siddiq juga berharap tahun baru Hijriah 1448 menjadi momentum terkabulnya berbagai harapan dan doa masyarakat, khususnya bagi Kabupaten Boven Digul. Ia menginginkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, doa turut dipanjatkan agar pembangunan Masjid Darul Hidayah yang telah berlangsung cukup lama dapat segera terselesaikan. Dengan dukungan seluruh jemaah dan masyarakat, pembangunan rumah ibadah tersebut diharapkan dapat terwujud sesuai harapan bersama serta semakin memberikan manfaat bagi umat. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.